Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang, ya, karena itu seperti beruang, saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar, bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya, saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum, saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau, anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya, dipecah-pecahkannya, dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak, jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan.
Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu, karena hari ini kami dapat bersama-sama menyembah dan memuji kepadamu. Dan pada saat yang sama kami akan mendengarkan suara Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan akan menolong supaya di saat yang teduh ini Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu memerlukan urapan dari Tuhan, supaya Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu. Melalui hamba-Mu ini dengan jelas dan jernih, sehingga kami sekalian mengerti apa maksud-Mu. Tuhan, kami serahkan saat yang sangat khusus ini untuk diberkati oleh Tuhan. Dari awal sampai kepada akhirnya, karena kami tahu betapa pentingnya firman Tuhan bagi kami. Sebab Engkau mengatakan segala sesuatu akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dengan ini kami menyatakan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat dari Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Rock di Kudus yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih boleh ikut bersama-sama memerankan apa yang kita perlu lakukan dalam ibadah ini kepada Tuhan. Terima kasih Pak Gatot yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sampaikan renungan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita sekarang memasuki bulan Agustus, sebuah bulan yang sangat bersejarah dan sangat berharga bagi kita bangsa Indonesia, karena kita menerima kemerdekaan bangsa kita dari penjajahannya, saudara. Sehingga pendahulu kita, ya, Presiden Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita bebas dari penjajah. Itu adalah berkat rahmat Allah dan hasil perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, saudara-saudara, dalam masa seperti ini, kita juga sekarang sedang mengalami beratnya wabah COVID-19 yang sedang melanda ke seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia kita, ya. Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mudah saat ini. Nah, dalam keadaan seperti ini saya tergerak untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang kalau diberi judul terikat atau terlepas, terbelenggu atau terbebas, ya. Jadi judulnya adalah terikat atau terlepas, terbelenggu atau terbebas. Terbebas itu bahasa lainnya kan merdeka. Nah, ada orang-orang yang mengalami kemerdekaan seperti kita ini misalnya, secara jasmani, secara bernegara, tapi kadang-kadang sebenarnya secara rohani gitu, orang-orang itu terjajah, belum terlepas, masih terikat, masih terbelenggu. Sehingga dalam keadaan seperti begini ini, maka kita perlu merenungkannya. Saudara-saudara, COVID-19 ini memang luar biasa, ya, menghantam segala macam sendi-sendi kehidupan kita. Ada di antara kita yang akhirnya harus kehilangan teman, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, bahkan ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami perekonomian yang sangat sulit dan sebagainya. Macam-macam menghantam kita. Dan kalau tidak hati-hati, saudara, maka kita dapat bersikap yang salah dalam keadaan yang seperti ini. Tapi beberapa waktu yang lalu saya cukup diberkati dengan salah seorang ketua dari Komsel, ya, di gereja yang saya dan Bu Esther termasuk melayani. Orang ini dahulunya datang ke kota di mana gereja kami ada itu, ya, dengan biasa-biasa saja. Bahkan dia ceritakan bahwa, Pak, waktu saya datang dulu ke kota ini, saya tidak membawa apa-apa. Saya dan istri saya itu ngekos loh, Pak. Tapi kemudian Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati. Usaha kami dibuat Tuhan diberkati, ya, kami membuka restoran dan Tuhan memberkati, sehingga akhirnya mereka punya rumah yang cukup besar dan bagus, ada tanah-tanah dan sebagainya. Lalu kemudian beliau mengatakan begini, kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, kenapa sih kok dipikir terlalu berat, ya? Kalau memang kan kita kehilangan penghasilan, ya, seperti saya buka restoran sudah nggak bisa lagi. Ya sudahlah, dalam keadaan dulu-dulu ketika kami sulit, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat, ya kalau memang diperlukan dalam keadaan begini, ya kita kita jual lah sebagian aset kita atau apa, supaya kita masih tetap bisa hidup. Toh kemungkinan juga tidak perlu sampai menjual seluruh
aset, Tuhan sudah berkatan yang luar biasa. Kenapa kita begitu terikat? Kenapa kita terlalu terbelenggu? Lepas saja, kata beliau. Lalu saya diberkati oleh kesaksiannya beliau itu, saudara. Dan ketika saya berpikir begitu, maka saya teringat kepada seorang tokoh Alkitab yang memang orang ini menjadi pelajaran yang baik buat kita. Tokoh itu adalah tokoh Perjanjian Lama, seorang yang beriman yang luar biasa, yang ditulis sebagai orang yang dicantumkan dalam sebuah kitab yang digolongkan sebagai kitab dengan hikmat yang tertinggi, yaitu Ayub. Nah, Ayub itu adalah seorang yang luar biasa ya. Alkitab misalnya memberikan kepada kita perkenalan kepada kita siapa Ayub ya. Dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita mengenal karena kitab ini memperkenalkan kepada kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, saudara-saudara, deskripsi atau gambaran mengenai orang ini bagus. Orang ini adalah orang yang hidup di zaman kuno dulu. Ada yang memperkirakan zaman Abraham atau sebelumnya ya. Dan pada zaman itu dia ternyata orang yang dipandang dari surga itu hidupnya saleh, artinya beragama ya, jujur. Itu berarti betul-betul jujur di hadapan Allah dan manusia, dan pasti semua orang suka dengan orang yang begini. Ya, dan ia takut akan Allah dan segala macam kejahatan dijauhi. Waduh, kalau kita punya deskripsi gambaran hidup seperti ini kan luar biasa, saudara. Tetapi kadang-kadang kita itu jatuh di salah satu bagian. Lalu ia diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Sebagai contohnya dalam Alkitab dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, zaman kuno dulu, saudara, kalau orang diberkati itu salah satu wujudnya adalah dia mendapatkan anak-anak yang jumlahnya banyak gitu. Makanya dulu nenek moyang kita juga mengatakan banyak anak banyak rezeki gitu. Hanya kita saja yang tidak mau memakai kata itu, kita mengatakan banyak anak banyak susahnya gitu ya. Tapi nenek moyang kita termasuk orang-orang yang juga mempunyai pandangan seperti orang zamannya Ayub, kalau diberkati anak-anak itu adalah berkat yang besar. Nah, kekayaannya seperti apa? Ayat 3 memberitahukan pada kita. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang, berarti 1.000 lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Nah, budak-budaknya tidak dihitung. Nah, kenapa ini dicantumkan bersama-sama dengan binatang-binatang ternak-ternak ini? Karena pada zaman kuno, budak-budak itu kan diperjualbelikan, sehingga budak juga menjadi kekayaan. Kalau seorang bisa punya budak dalam jumlah yang sangat besar, berarti orang itu kayanya minta ampun. Sehingga firman Tuhan menyimpulkan orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, pada waktu saya mulai membaca ayat 3 ini, saya pikir-pikir sebenarnya orang ini sekaya apa sih kalau seandainya hidup pada zaman sekarang. Saya mulai cari buku pintar dan saya menghitung-hitung. Ternyata saudara, ternaknya saja waktu saya hitung itu kira-kira harganya sekitar 2,5 triliun rupiah. 2,5 triliun rupiah. Nah, ini belum kita hitung harga dari budak-budaknya yang jumlahnya besar tadi. Berarti berapa? Lalu ternaknya mau ditaruh di mana? Kalau ternak sejumlah ribuan seperti itu, masa mau dititipkan kepada tetangga? Nggak mungkin. Dia harus menyediakan lahan. Dan kalau dia menyediakan tanah yang besar, maka bukan tidak mungkin tanah yang dimiliki atau dibeli ini harus puluhan hektar. Ada yang pernah mengatakan ratusan hektar sih, tapi sebenarnya saya pikir ya puluhan hektar saja ya. Tapi dengan tanah dengan puluhan hektar, lalu kemudian kalau sudah begitu, masa dia nggak punya rumah? Nggak mungkin lah ya. Dia pasti membangun rumah yang sangat besar dengan bahan-bahan yang mahal, yang luar biasa. Sehingga ada yang memperkirakan jumlah harta Ayub itu tidak kurang dari 10 triliun rupiah. Jadi mungkin lebih dari itu. Ya, tapi saudara, firman Tuhan mengatakan pada suatu kali dia kena musibah di mana setan diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub, maka akhirnya semua hartanya ludes, habis sama sekali. Dan bahkan dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan tadi, termasuk meninggal semuanya secara tragis. Orang yang sudah kehilangan seperti ini, itu luar biasa susahnya. Sudah begitu,
Masih ada harta sebenarnya satu, yaitu istrinya. Istrinya nggak meninggal, tapi ketika dia melihat, si Ayub itu berpenyakit, kulitnya sangat berbau busuk, jelek, saking gatalnya Ayub itu harus nggaruk-nggaruk pakai beling begitu, maka akhirnya istrinya meninggalkan dia. Bukan meninggal, tapi meninggalkan dia. Betapa pedihnya hati orang yang seperti Ayub ini. Kalau kita mengalami seperti Ayub, kira-kira seperti apa respons kita? Kita kehilangan lebih dari 10 triliun dan bahkan yang tak terhitung. Anak-anak, kalau anak satu meninggal saja sudah luar biasa kehilangan ini. Seluruh anak meninggal. Lalu istri meninggalkan dalam keadaan yang seperti itu. Ayub merespon seperti apa? Respon Ayub ini patut kita pelajari. Di ayat yang ke-20 sampai 21, firman Tuhan kemudian mengatakan, maka berdirilah Ayub. Tanda bahwa dia mau membuat satu pendirian hidup seperti apa. Lalu dia mengoyakkan jubahnya, tanda pada zaman itu orang yang sangat mengalami perkabungan besar ya. Dan mencukur kepalanya sampai gundul. Tapi kemudian dikatakan firman Tuhan, lalu kemudian sujudlah ia dan menyembah. Menarik, saudara. Dalam keadaan sulit seperti ini, dia masih bisa menyembah. Saya ini mendapatkan cukup banyak informasi. Ada anak-anak Tuhan dalam keadaan seperti begini, mereka akan mengatakan, aduh Pak, sekarang sulit, penghasilan kami hilang sama sekali, atau penghasilan kami tidak seperti dulu lagi, jadi akhirnya Pak, mohon maaf ya Pak ya, nggak bisa ibadah lagi ya, maaf Pak, nggak ikut gabung doa dan sebagainya. Sorry ya Pak, kalau perlu baca firman-Nya, libur dulu dan sebagainya. Saudara, tidak demikian dengan Ayub. Ayub kehilangan habis-habisan, tapi dia menyembah. Lalu dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Luar biasa, saudara. Pernyataannya mengingatkan dia ini orang yang tidak lupa, kayak kacang tidak lupa kepada kulitnya. Lalu kemudian dia mengatakan selanjutnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata lainnya, Tuhan yang mengizinkan semuanya terambil, dan terpujilah nama Tuhan. Bayangkan ada dua kata tadi, menyembah dan memuji. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, luar biasa. Sampai akhirnya firman Tuhan memberi kesimpulan di ayat yang ke-22 mengatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa, saudara. Memang kalau kita renung-renungkan apa kata-kata Ayub ini kan benar ya, saudara. Pada waktu kita dilahirkan dulu dengan telanjang, artinya sebenarnya itu suatu kata-kata apa? Saya tidak punya apa-apa kok Tuhan. Hartaku satu-satunya adalah Engkau saja. Keterikatanku, milikku hanya Engkau saja. Betul kan? Tiap bayi yang dilahirkan itu sebenarnya dia tidak punya ikatan dengan siapapun. Ikatannya hanya Allah, karena Allah yang mengadakan dia. Lalu kemudian kehidupannya sangat bergantung kepada berkat Allah. Apa itu? Nafas kehidupan, oksigen. Dan Allah yang suplai itu. Orang tua kita tidak bisa mensuplai itu. Sehingga Allah mensuplai, dan Allah mensuplainya dengan gratis. Tergantung dari umur kita, seperti umur Ayub, dari bayi sampai umurnya dia, kalau gitu oksigen itu kalau dibayar berapa? Tuhan karuniakan secara gratis, luar biasa. Sekarang kita tahu ya harga oksigen itu seberapa, tapi Tuhan mengaruniakan pada kita bisa menghirup. Mari kita ucapkan syukur. Dan pada waktu kita mulai kenal kepada mama kita, papa kita, lalu kemudian kita mulai terikat. Kalau saudara-saudara kita mulai terikat, lalu kita mulai bekerja, kita dapat penghasilan, kita dapat harta, lalu kita mulai terikat kepada semuanya itu. Sedemikian kita akhirnya mempunyai banyak teman, banyak harta, dan sebenarnya lalu terikat. Bahkan ada orang yang sampai mengatakan, nah sekarang saya tidak perlu Allah. Semua yang ada di sekeliling saya sudah cukup buat saya. Buat apa saya Allah? Allah nggak perlulah buat saya. Akhirnya sampai menyimpulkan yang seperti itu. Mereka lupa bahwa semua yang ada di sekelilingnya, semua yang diberikan oleh Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan masuk dalam hidupnya pada waktu dia hidup di muka bumi, semuanya itu bersifat fana. Satu kali akan lenyap. Dan pada waktu satu kali itu akan lenyap, ada satu saja yang tidak akan lenyap, yaitu Allah. Sayang kalau manusia dalam keadaan seperti itu kemudian meninggalkan melekatnya dia, ikatannya dia dengan Allah. Tetapi ada orang yang begitu terikat dan terbelenggu oleh apa yang ada di dunia ini, sehingga akhirnya dia berani melepaskan dirinya dari Allah.
kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang seperti itu. Tapi kita menjadi seperti Ayub. Pada waktu kita kehilangan segala sesuatu, ini saya kira berat sekali, saudara, seperti Ayub. Tapi dia masih mengatakan, tidak apa-apalah. Saya masih memiliki harta yang paling berharga, baik di sini maupun di sana nanti, yaitu Allahku. Karena apa? Karena dia yang mengadakan kita, yang menciptakan kita. Karena apa? Karena dia yang punya segala sesuatu, dia bisa mensuplai kita. Karena apa? Karena dia tahu segala sesuatu, sehingga dia dapat menolong kita. Karena apa? Karena dia paling berkuasa, sehingga dia dapat melakukan apa saja bagi kita. Sayang kalau kita adalah orang yang terlalu mengutamakan yang lain sampai akhirnya menjadikan Allah tidak lagi terikat kepada kita. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang pikir bahwa wah, Ayub itu ya bisa mengatakan begitu karena dia hamba Tuhan gitu. Loh, saudara jangan lupa loh, kekayaannya Ayub tadi sampai 10 triliun itu. Kalau mungkin dia hidup pada zaman sekarang kan mungkin dia bukan lebih cocok dengan sebagai hamba Tuhan, dia mungkin lebih cocok sebagai bisnismen saja gitu. Tapi dia dapat mengembangkan kehidupan yang saleh, yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, dan dalam segala hal yang dialami dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Karena apa? Faktor ini yang paling penting. Dia tahu betul bahwa yang terpenting dalam kehidupan adalah Allah sendiri. Sehingga kalau yang lain hilang, bahkan termasuk yang paling disayangi, anak-anak. Siapa yang tidak sayang pada anak? Kalau orang seperti Ayub pasti sayang pada anaknya. Tapi itu pun hilang. Tapi Ayub masih mengatakan, asalkan saya tidak kehilangan Allah. Kalau saya masih dapat Allah, maka saya masih bisa dapat segalanya. Nah, saudara-saudara, prinsip hidup yang seperti ini juga dicontohkan dalam tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Kita pernah membaca seorang misalnya seperti Abraham. Abraham itu berasal dari negara kota Ur ya, di Kasdim, negara Kasdim dulu di daerah Mesopotamia sana, Iran sekarang lah. Lalu kemudian Tuhan memanggil Abraham supaya dia menyisihkan dirinya dari nenek moyangnya dan penyembahan berhala dari nenek moyangnya. Dia dipanggil ke tanah perjanjian. Ya, sekarang kita kenal tanah Kanaan. Nah, tentu saja walaupun dia sebenarnya anaknya orang kaya, tapi waktu dia pergi ya dia akhirnya tidak membawa apa-apa. Sampai dia perjalanan jauh ke Kanaan dan dia tidak punya apa-apa. Tapi dia kerja keras. Firman Tuhan katakan akhirnya Abraham dibuat Tuhan menjadi kaya, dia punya banyak tanah, punya banyak ternak. Tapi sampai umur lebih daripada 90 tahun nggak punya anak. Nah, orang zaman dulu itu nggak punya anak itu rasa kurang. Mereka selalu pikir, untuk apa saya punya harta sekian banyak kalau akhirnya tidak ada yang akan mewarisi. Tapi Tuhan berkemurahan sehingga pada waktu Abraham umur 100 tahun dikaruniakan anak yang ajaib itu ya, namanya Ishak itu. Ya, karena mereka sudah terlalu tua untuk punya anak, tapi masih bisa punya anak, ya satu-satunya anak lagi. Dan kemudian dibesarkan dalam kasih sayang. Lalu kemudian ketika Ishak kira-kira umur 22, Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, coba kamu bawa Ishak ke gunung sana, puncak gunung sana, lalu kemudian persembahkan Ishak padaku. Wah, ini kalau mungkin kemarin si Abraham kehilangan harta benda nggak apa-apa. Ini satu-satunya anak yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya lagi, yang dipikirkan sebagai jawaban doa dari Tuhan, ini diminta oleh Tuhan. Di situ iman Abraham, kata firman Tuhan, diuji. Siapakah yang lebih utama? Apakah ada sesuatu di dunia yang mengikat Abraham? Abraham tidak terikat pada harta bendanya. Mungkin Abraham terikat kepada anaknya yang sangat disayangi ini. Sehingga dia diuji, apakah dia masih lebih terikat pada Allah atau lebih terikat pada Ishak. Akhirnya Abraham menunjukkan dirinya, aku lebih terikat kepada Allah. Aku mau melekat kepada Allah. Akhirnya dia bawa anaknya ke puncak gunung. Sesuatu saat yang sangat tidak gampang. Tapi ketika Tuhan melihat sikap Abraham tidak terikat kepada dunia ini, termasuk dengan anaknya, tapi dia sangat terikat dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Maka akhirnya Tuhan mengatakan, Abraham, jangan teruskan bunuh anakmu. Saya sudah sediakan itu domba di sana. Kamu bunuh domba itu sebagai korban dan bawa anakmu pulang. Dan firman Tuhan mengatakan, dari Ishak akhirnya Abraham dapat mendapatkan keturunan sebagai bangsa yang besar luar biasa. Pengaruhnya putra-putri Abraham ini luar biasa besar di seluruh dunia. Karena mereka memang diberkati dan dijadikan Tuhan sebagai saluran berkat kepada seluruh dunia ini.
Jadi Abraham diberkati berlimpah-limpah ketika dia sudah menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu mengikat saya kecuali Engkau Tuhan. Nah, begitu juga kan dengan Ayub, saudara. Kalau saudara kita baca terus dalam ujian itu Ayub betul-betul diuji, teman-temannya menasihati dia supaya meninggalkan Allah saja, tapi dia tidak mau terus. Teman-temannya mengatakan kamu berdosa, mengaku dosa. Nah, padahal Ayub tidak berdosa. Jadi bingung Ayub, tapi Ayub tetap melekat saja kepada Tuhan. Sampai akhirnya pada waktu Ayub sudah sampai waktunya cukup, maka Allah melihat Ayub memang betul-betul terikat pada saya. Orang yang sangat melekat kepada saya seperti ini, aku tidak tanggung-tanggung bisa memberkati dia. Firman Tuhan mengatakan, Ayub diberkati 2 kali lipat. Berarti hartanya lebih daripada 20 triliun. Karena Tuhan tahu kalau seorang tidak terikat lagi kepada dunia ini, maka dia diberkati berapapun tetap tidak terikat karena dia melekat kepada Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang lain. Kalau Tuhan tahu kita tidak terikat dengan apapun, Tuhan bisa saja mempercayakan kepada kita lebih-lebih sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, pergumulan yang semacam ini juga saudara sebenarnya juga dialami oleh seorang yang bernama Asaf. Asaf ini banyak mengarang mazmur dan salah satu mazmurnya adalah Mazmur 73. Dan Asaf itu pada waktu hidup benar, berkelakuan bersih, dia menyaksikan keselilingnya kok dia lihat seperti orang-orang yang hidupnya nggak benar, melawan Allah, berbuat jahat, dan kok sepertinya lebih makmur, lebih mujur, lebih nyaman, lebih bergembira daripada dia. Akhirnya dia mikir. Kalau begitu apa saya tinggalkan iman saya saja ya? Dia sudah mulai berpikir begitu. Tapi pada waktu dia mulai berpikir begitu, lalu dia memikirkan nenek moyangnya. Oh, enggak. Kalau saya lakukan itu berarti saya mengingkari warisan nenek moyang, iman dari nenek moyang saya. Akhirnya Asaf mengatakan tidak. Lalu kemudian Asaf dikatakan firman Tuhan masuk ke dalam tempat kudus Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika dia bersekutu dengan Tuhan dalam doanya itu, lalu Tuhan membukakan, menyingkapkan. Ayo Asaf, kita jalan-jalan terus sampai ujung hidup. Ujung hidup mereka seperti apa? Ujung hidupmu seperti apa? Ujung hidup mereka akan binasa luar biasa. Tapi ujung hidupmu akan dalam kebahagiaan yang kekal di surga. Namun demikian saudara, walaupun Asaf dikatakan begitu, tapi karena Asaf tahu siapa yang jauh lebih berharga, maka di bagian terakhir dari ayat-ayat Mazmur 73 itu, Asaf menyanyi dan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Nah, dia pikir-pikir di surga kan ada banyak hal. Kata firman Tuhan bahkan jalannya aja terbuat dari emas. Tapi bagi Asaf, yang lain termasuk emas tidak terlalu menarik kalau dibandingkan dengan Allah sendiri. Apa artinya kita berada di tempat yang sangat mewah tapi tidak ada Allah. Sehingga dia bahkan menyimpulkan juga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Bagi Asaf yang diingininya hanya Allah saja. Sehingga dia kemudian mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku, gunung batu yang besar dan bagianku, bahasa Inggrisnya katakan my portion, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, jadi persekutuan dengan Allah ini sebagai harta yang luar biasa, sehingga kekayaan surga dan kekayaan bumi tidak lagi menarik bagi Asaf. Ya, saya pernah berpikir-pikir ya, tempat yang nyaman, yang nikmat itu, apakah itu yang bisa mendatangkan kebahagiaan betul kepada kita kalau dibandingkan dengan persekutuan? Nah, saya pernah melayani ya di beberapa tempat di negara lain ya, di Eropa juga pernah, lalu kemudian di Amerika beberapa kali. Satu kali saya diundang ke New York, ke Manhattan waktu itu, tempat yang sangat mewah itu. Di satu hotel saya diinapkan, lalu saya melayani di sana. Hotelnya bagus sekali, bahkan dari bandara ke situ tuh naik taksi yang mahalnya minta ampun. Waktu di situ saya sudah datangnya malam, lalu ada seperti makanan snack saja. Satu snack kecil saja kok, waduh harganya 350.000. Aduh, ini tempat memang sangat mewah luar biasa. Tapi saya datang ke sana sendirian. Tidak ada istri saya, Bu Esther. Tidak ada anak-anak saya, Ayu dan Bagus ya. Sehingga pada waktu itu sudah ada handphone. Saya nelpon kepada Bu Esther. Saya katakan, aduh saya ada di tempat yang mewah luar biasa. Tapi rasanya tidak terlalu nikmat kalau dibandingkan kalau dengan di sini misalnya ada Mama atau ada kamu.
Saya katakan, lebih baik saya kumpul dengan mama dan anak-anak walaupun di tempatnya tidak terlalu luar biasa mewah, asalkan punya persekutuan daripada punya ini. Demikianlah akhirnya Asaf membuat satu keputusan di ayat yang berikutnya. Dia mengatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu Tuhan akan binasa, tetapi aku ini suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kita akhirnya mendapatkan warisan nyanyian dari Asaf ini. Akhirnya kita mempunyai itu ya. Asaf mengatakan, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Kita ini suka sulit ya, saudara. Kita dulu nggak punya apa-apa, Tuhan berkati. Kadang-kadang kita terikat. Saya juga dulu nggak punya apa-apa. Sepeda ontel aja nggak punya. Lalu Tuhan berikan kepada saya sepeda dayung. Tuhan berkati lagi sepeda motor. Lalu berikan mobil yang biasa. Lalu berikan mobil yang cukup bagus. Kadang-kadang lu turun sedikit aja bahaya, seperti nggak mau. Tapi sebenarnya kita dulu dari mana? Jangan lupa itu. Mari kita ingat seperti Asaf ini. Biarlah kita dikaruniai Tuhan kemampuan seperti mereka yang begitu terikat atau melekat kepada Allah, sehingga akhirnya yang lain rasanya tidak terlalu berharga dan kita dapat menyanyi bersama-sama Asaf. Mari kita akan merespon firman Tuhan ini dengan bersama-sama Asaf menyanyi lagu ini. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, di hari kemerdekaan bangsa kami ini Tuhan, kami tidak mau secara rohani kami terikat dengan dunia ini. Kami terbelenggu dengan dunia ini. Kami mohon Tuhan karuniakan kepada kami kebebasan, kemerdekaan yang sejati, sehingga kami hanya terikat, hanya melekat untuk menjalin persekutuan yang intim dengan Engkau, dan itu sudah segala-galanya bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjadi seperti Ayub, kami dapat menjadi seperti Abraham, dapat menjadi seperti Asaf, sehingga Engkau dapat membanggakan kami ke hadapan siapapun juga. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya, untuk seluruh aktivis dari gereja-Mu ya Tuhan yang ada di Kudus ini ya Tuhan. Kami minta Tuhan akan memberkati supaya semua kami akan bertumbuh dalam Tuhan, dan akhirnya kami mengambil sikap untuk terikat kuat dengan Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan dapat mengikat kami kecuali Engkau sendiri sebagai kenikmatan kami yang tertinggi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keluarga kami untuk diberkati oleh Tuhan. Kami menaikkan doa ini, mohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harta yang berharga dalam hidup kami. Kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.